Enggak. Kalau saya berharap sesuai dengan pembicaraan saya selama ini sama dia, saya maunya dia menikah di umur 23 atau 25. Itu udah saya sampaikan ke dia dahulu, bukan sekarang ya. Dan sepertinya kita sepakat. Namun demikian, enggak tahulah untuk sekarang. Saya enggak ingin dia nikah muda. Nah, terlalu muda kurang baik untuk untuk berumah tangga, ya, untuk mengarungi rumah tangga. Karena berumah tangga itu, ya namanya berumah tangga kan banyak hal-hal yang harus kita persiapkan. Mental, ya ego, kesabaran, banyak sekali. Ekonomi udah pasti itu. Nah itu kan. Nah jadi kita harus memandang dan menilainya dari segala segi. Ya kan sudah saya sampaikan tadi. Orang baik, orang benar, ya tidak mempunyai masa lalu yang yang gelap lah ya artinya. Pokoknya intinya seperti itu, orang baik, orang bisa melindungi anak saya dan bisa menjadi imam bagi anak saya, bisa memimpin rumah tangganya. Tentu bisa menyesuaikan diri juga lah dengan pihak keluarga anak saya seperti kami. Kalau untuk berumah tangga anak saya masih lama. Kenapa si Fran aja udah umur 27. Tadi aja saya tanya masih sabar aja lah dulu Pak katanya. Udah 27 ini. Apalagi si siapa 23, si Puji 20. Oke lah si Puji perempuan di bawah itu nanti kan. Tapi mudah-mudahan si adiknya si Fran juga nggak terburu-buru. Harapan saya seperti itu. Si Puji belum pernah membicarakan seseorang yang mau kenalan sama dia, belum. Nah, jadi kesimpulannya di situ menurut saya berarti seseorang itu belumlah begitu bulat di hatinya. Itu saja kesimpulannya bagi saya. Kan dia belum berani menceritakan saya kepada orang tuanya, saya selaku orang tuanya. Jadi kalau menurut saya berarti dia belum full hatinya. Nah, kalau nanti full hati, walaupun full hatinya, biasanya dia akan ceritakan kepada orang tua. Dia selalu, ini yang biasa ya. Dari hasil pembicaraan kita dengan dia kadang-kadang juga menentukan sikapnya ke depan. Ya biasanya seperti itu. Artinya masukan-masukan dari orang tua biasanya pertimbangan bagi dia. Ya namun ke depan Allahu alam lah kan gitu, hanya Tuhan yang tahu kan gitu. Ya kalau soal pemain saya lihat kenal ya artinya ya seperti itulah kenalnya. Oh ini orang ini. Tapi siapa dia kan enggak kan. Kalau untuk hubungan itu kan seharusnya kita kenal siapa orang nih. Dari mana, siapa, bagaimana latar belakangnya, banyak sedikit ini kita kan ingin tahu juga ya. Jangan sampai nanti ya latar belakangnya kurang pas di hati kita atau umpamanya perlulah kita ketahui dari mana dia. Perlu juga baik nggak orangnya, karena bagi saya selalu berpatokan ke orang baik ya, bukan masalah pekerjaannya, tapi saya selalu berpatokan kepada orang itu baik, bisa nggak melindungi anak saya, baik nggak terhadap keluarga anak saya. Puji dijodohkan dengan Asnawi pemain bola. Gimana tanggapan Pak Haji? Kalau bagi saya sih, saya sebenarnya berita ini belum sampai ke saya. Artinya belum sampai, anak saya belum ngomong sama saya. Jadi menurut saya ini masih jauh. Ya kalau anak saya umpamanya menjajaki hubungan dengan seseorang, bagi saya sah-sah saja. Tetapi saya berharap jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Nah, dan saya yakin itu dia akan pasti melakukan karena dia selalu bertanya kepada orang tuanya. Bagaimana menurut papa, bagaimana menurut mama? Dia selalu bertanya soal itu biasanya. Tentu kalau dia sudah sampai ke titik itu, pasti kita secara diam-diam tentu kita pelajari juga orang-orang itu ya lewat di mana kita bisa mempelajarinya kan. Karena kita nggak ingin jangan menyesal di belakang hari kan gitu ya. Tentu harus ditanyakan ke Puji ya. Kalau saya sih secara umum ya dibilang nggak khusus juga saya menyampaikan doa-doa seperti itu. Bagaimana ke depan ya sampaikanlah di situ. Keinginan-keinginan ke depan sampaikanlah. Keinginan-keinginan apa yang kita mau ya termasuk jodoh ya sampaikan di situ. Enggak. Memang dia ingin dan terus gayung bersambut lah istilahnya. Ada yang membantu memfasilitasi, kemudian udahnya juga mau, ya kan semuanya kan nyambung ya, itu aja sih. Dan
kami selaku orang tua, kalau dia sudah menyebut ke arah ke sana, kami selalu mendesak. Ya, langkah baiknya kamu berangkat kan gitu ya. Kalau dia selalu hal itu hal yang sangat baik dia lakukan. Karena di tengah-tengah kesibukan dia banyak pekerjaan dia. Istilahnya mungkin kalau dia nggak pergi lumayan juga uang masuk ya selama 10 hari atau seminggu ya. Itu endorse banyak. Tetapi dia mau meninggalkan itu untuk sementara untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Tentu di sana dia nanti akan berdoa dan juga akan melakukan syarat rukun umrah. Itu bagi saya hal yang sangat positif. Uji ini ada kaitannya pergi umroh dengan sedang patah hati kah atau lagi apa kan nanti? Kalau untuk itu Allahu alam lah. Saya rasa enggak sih, tapi tentu dia ingin mencurahkan isi hatinya di sana. Tentu dia ingin nanti ada jawaban dalam perjalanan hidupnya dari yang kuasa kan gitu ya. Mudah-mudahan tentu tujuan dia agar dia selalu dibimbing. Jadi dia memohon pasti dia. Soalnya tadi atau umpamanya beberapa waktu yang lalu saya juga menyarankan pergi ke sana baik, sampai di sana curahkanlah apa yang menjadi keinginan, memohonlah kepada Tuhan dan semuanya itu tentu ya yakin saya akan dia lakukan permohonan seperti itu, doa-doa seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.